Masih lanjutan dari cerita sebelumnya. Senior Anceng yang tiba-tiba muncul dan menyelamatkan Yewu disambut hangat oleh Miaoya yang nampak mengenal pria tersebut. Yewu pun sempat mengucapkan terima kasih atas bantuannya, meskipun di dalam benak Yewu terbesit sejuta kecurigaan kepada Anceng yang tiba-tiba muncul setelah Yewu dan lainnya selesai dalam pertarungan sebelumnya. Tidak hanya Yewu saja, tetapi Nona Xiu juga menuai kecurigaan kepada Anceng yang langsung diutarakan olehnya kenapa ia muncul tepat di saat mereka sudah selesai menghancurkan lingkaran sihir beserta magic crystal yang digunakan oleh orang-orang sekte pendaratan dunia lama. Yang membuat wanita ini tanpa ragu-ragu langsung menodongkan pistol miliknya tepat di dahi pria yang amat sangat mencurigakan ini. Namun kejadian tersebut dilerai oleh Yewu dengan alasan terdapat sebuah masalah yang lebih penting daripada masalah remeh tersebut. Dan menurutnya, dengan bantuan senior Anceng ini akan semakin menambah tingkat efisiensi di dalam sebuah pertarungan yang akan mereka hadapi selanjutnya. Tapi faktanya, itu semua hanyalah siasatnya saja, karena Yewu sendiri juga amat sangat penasaran dengan begitu banyaknya rahasia Anceng yang masih belum terungkapkan olehnya. Dengan strategi awalnya, yaitu berpura-pura mempercayai sang senior terlebih dahulu, bicara perlahan-lahan sambil menguak sedikit demi sedikit informasi tentangnya. Sampai akhirnya masalah di antara Nona Xiu dan Anceng pun terselesaikan berkat Yewu. Dan untuk menghilangkan rasa curiga yang dilontarkan ke arahnya, Anceng pun menyatakan jika sebelumnya ia membantu mengevakuasi warga sipil di area sekitar dan bergegas datang ke tempat ini setelah mendengar suara ledakan besar yang ditimbulkan oleh magic crystal pada pertarungan Yewu sebelumnya. Ia pun mengatakan jika ia akan ikut berpartisipasi bersama Yewu tanpa meminta sedikit pun imbalan darinya, dengan alasan bahwasannya zona aman ke-9 ini merupakan kampung halaman Anceng yang penuh dengan kenangan-kenangan indah di dalamnya. Dan kemudian, karena rift yang muncul masih belum tertutup, Yewu pun mengira jika masih tersisa lingkaran sihir yang masih aktif di sekitar area sana. Hingga akhirnya mereka pun bergegas pergi untuk mencari lingkaran sihir lain yang menjadi buah dari perkara di dalam insiden yang muncul kali ini. Singkat cerita, akhirnya Yewu dan yang lainnya pun berhasil menemukan lingkaran sihir kedua. Dan yang jadi pertanyaannya saat itu, bagaimanakah cara mereka menghancurkan lingkaran sihir yang dilapisi energy shield ini? Karena Yewu tidak bisa menggunakan metode seperti sebelumnya, karena item yang ia gunakan hanya sekali pakai setelah hancur terkena sebuah ledakan. Di sini Yewu membeberkan sebuah fakta jika magic crystal yang digunakan oleh sekte tersebut merupakan sebuah produk yang diproduksi oleh grup Huang Zheng yang dinaungi oleh Anceng. Di mana pernyataan tersebut pastinya semakin menambah rasa curiga Nona Xiu kepada si Anceng ini. Mendengar hal tersebut, Anceng pun mengatakan bahwa grup Huang Zheng-nya memang tidak pernah memilah-milah orang di dalam sebuah bisnis selama ada uang. Jadi kejadian kali ini bisa saja terjadi. Dan untuk menghilangkan semua kecurigaan yang muncul kepada Anceng, Yewu pun menyarankan kepadanya untuk mengambil beberapa tindakan untuk menghilangkan kecurigaan setiap orang yang ada di sana. Dan karena itulah, sang senior yang akan mengurus masalah dari lingkaran sihir yang berkaitan dengan grup Huang Zheng ini, ia pun langsung melemparkan sebuah generator rahasia yang ternyata cukup kuat. Karena benda tersebut juga dapat dengan mudah menghancurkan energy shield yang berkisar berada di level 60-an ini. Ia pun langsung menghabisi orang-orang sekte yang membentuk lingkaran sihir tersebut setelahnya. Aksi yang dilancarkan Anceng kali ini terbilang cukup mudah karena ia sudah mengetahui apa-apa saja yang diproduksi oleh grup Huang Zheng-nya berikut dengan cara penangkalannya, dan dengan itu tugasnya pun dirasa telah selesai. Senior, kau telah lupa dengan Blood Demon Crystal yang paling penting, ucap Yewu sambil melesatkan serangan cepat yang langsung menghancurkan bongkahan kristal yang berada di balik punggung Anceng. Yewu juga mengatakan kepadanya jika benda tersebut tidak dihancurkan, maka rift yang muncul tidak akan tertutup. Apa? Jadi begitu ya? Ucap Anceng sambil terbata-bata seakan-akan ia tidak tahu. Tapi yang dirasakan Anceng sebelumnya jika serangan cepat Yewu barusan sengaja diarahkan kepadanya, di mana serangan tersebut bahkan membuat dirinya tidak berkutik sedikit pun. Dan kemudian ceritanya mereka ini sudah berada di tempat yang menjadi posisi dari magic crystal terakhir yang terdapat di sana. Dengan energy shieldnya yang telah dihancurkan, orang-orangnya yang sudah dikalahkan, dan juga Anceng yang telah bersiap untuk menghancurkan benda tersebut. Yewu pun sempat tidak menyangka jika aksi yang mereka lakukan berjalan dengan sangat mulus, di mana tidak terdapat satupun langkah pencegahan yang diperbuat oleh orang-orang dari sekte gereja pendaratan Raja Dunia Lama yang membuat dirinya malah semakin heran. Dan benar saja,
Prasangka Yehu akhirnya menjadi sebuah kenyataan di saat magic kristal yang belum sempat dihancurkan Anceng tiba-tiba saja menarik serta menelan ketiga orang sekte tersebut, sehingga terbentuklah sebuah eksistensi baru yang kuat yang bernama Blood Demon Giant berlevel 60 yang mengawali sebuah kengerian di dalam cerita kali ini. Karena pertarungan sudah tidak dapat bisa di-cancel, akhirnya mereka pun membentuk sebuah formasi di mana sang senior akan mengalihkan perhatian dari si monster kepadanya dengan Yehu dan Xiu yang akan mengawalnya, sedangkan Miaoya akan berperan sebagai support di belakangnya. Tapi sialnya, formasi mereka langsung diruntuhkan begitu saja di saat sebuah terjangan brutal didaratkan kepada Anceng yang membuat darahnya terkuras sekitar 40% bersama dengan pedangnya yang hancur setelah menahan serangan dari monster tersebut. Tebasan pedang lanjutan pun kini berganti dan langsung tertuju ke arah Xiu yang tidak dapat menghindar dari serangan tersebut. Tapi berkat bantuan Yehu yang tiba-tiba saja muncul, nyawanya pun terselamatkan di balik pelindung Yehu bersama dengan perisainya. Tapi meskipun bisa menahannya saat ini, kekuatan dari hantaman Blood Demon Giant yang kekuatannya terasa abnormal mulai mengikis satu demi satu perisai energi 10 lapis milik Yehu dalam sekejap mata. Dan setelah lapisan ke-10 hancur, ia pun mendapatkan beberapa damage meskipun sudah menggunakan perisai ditambah dengan talent pertahanannya, di mana serangan tersebut juga menghempaskan Yehu, tapi Yehu masih bisa berdiri dengan seimbang. Karena merasa tidak bisa menahan serangan dari Blood Demon Giant, akhirnya Yehu mengubah talent pertahanannya ke talent serangan agar ia memiliki peluang yang lebih tinggi dalam pertarungan kali ini untuk mencapai sebuah kemenangan yang nyata. Setelah Yehu mencoba beberapa serangan kepada monster tersebut, nyatanya walaupun sudah mengeluarkan kekuatan penuh dari talent serangannya, serangan tersebut hanya memberikan sedikit damage kepada Blood Demon Giant yang diperkirakan melalui benturan dari serangan Yehu barusan apabila pertahanan ekstrim yang dimiliki sang monster berasal dari magic crystal yang menyelimuti sekujur tubuhnya yang memberinya kekuatan pertahanan super tinggi. Dilanjutkan dengan sebuah benda yang tiba-tiba meluncur di permukaan tanah memunculkan serta menjebak sang monster yang ternyata benda tersebut dikeluarkan oleh senior Anceng yang ia gunakan untuk menahan pergerakan dari Blood Demon Crystal. Tapi itu hanya bersifat sementara saja supaya mereka semua bisa melarikan diri. Dan kemudian karena pedangnya telah terbelah dua, akhirnya Yehu pun memberikan kepada Anceng sebilah pedang yang Yehu dapatkan dari Saber, yang mempunyai keunikan dapat diubah menjadi dual pedang serta dapat meningkatkan kecepatan serangan penggunanya sebesar 30%. Di mana sang senior merasa jika Yehu ini memiliki pengalaman tempur yang lebih banyak darinya, karena Yehu masih memikirkan untuk membuat beberapa taktik, sedangkan sang senior malah mengajak mereka untuk melarikan diri. Ia juga agak kaget pada momen di antara hidup dan mati kali ini Yehu masih bisa bersikap dengan tenang. Sementara itu di sisi lain, Miaoya dengan skill miliknya sudah mengetahui bagian kelemahan lawannya. Yang diketahui olehnya itu berada di bagian pundaknya yang terdapat sebuah organ seperti jantung yang berdetak, dan itu diselimuti oleh sebongkah kristal yang ukurannya paling besar. Yang jadi buah dari permasalahannya saat itu adalah tentang bagaimana cara untuk menghancurkan kristal yang melindungi jantung tersebut. Dan di momen-momen seperti inilah analisis Wei sangat dibutuhkan. Ia pun merekomendasikan kepada Yehu untuk memperkuat sebuah senjata dengan menggunakan atribut yang sama, di mana Yehu akan memperkuat senjata pistol milik Xiu yang kemudian ia fusionkan dengan Blood Demon Crystal yang sebelumnya Yehu kantongi. Dan akhirnya terciptalah sebuah pistol penembus armor yang kemudian langsung digunakan Xiu untuk menyerang Blood Demon yang baru terbebas dari pelindung milik Anceng sebelumnya. Meskipun damage-nya sedikit, tapi senjata tersebut terbukti efektif di saat sang monster merasa kesakitan setelah dilesatkan beberapa peluru. Tapi untuk menghabisi makhluk tersebut, Yehu masih harus menemukan sebuah senjata yang kuat. Di sini Anceng kembali mensumbangsi sebuah senjata yang ia dapatkan di black market kepada Yehu. Dan dikarenakan butuh waktu untuk melakukan fusion, Anceng akan kembali ke medan pertempuran dan membantu Xiu untuk menahan Demon Blood Crystal. Sementara Yehu akan memfusionkan Power Gloves milik Anceng dengan sebuah mesin roket turbo yang merupakan salah satu koleksi milik kepala sekolah. Di sisi lain di medan pertempuran, Anceng yang bertugas menahan Blood Demon sangat kewalahan. Dengan darahnya yang terlihat sudah berkurang dengan drastis, tiba-tiba muncullah serangan turbo dengan kecepatan cahaya yang pastinya. Serangan tersebut dilakukan oleh Yehu dengan senjata fusionnya, di mana tinju Yehu saat itu membuat salah satu kepala Blood Demon ngeri karena rasa sakit yang membuatnya nyeri.
Yew yang tak mau membuang-buang banyak waktunya kembali melesatkan sebuah tinju sempal, tapi kali ini berhasil ditangkis oleh Blood Demon Crystal. Karena tak mau kalah saing, monster tersebut pun menghujani Yew dengan bongkahan tajam dari Blood Crystal, di mana setiap bongkahan-bongkahan yang tertuju ke arahnya kemudian dihalau oleh Xiu dan juga Anceng. Semua itu mereka lakukan agar Yew tidak kehabisan energi terlebih dahulu sebelum menghabisi makhluk kuat di hadapannya. Baiklah, dan kali ini Yew akan kembali mencoba mengarahkan tinjunya dengan sebuah kecepatan turbo yang dipenuhi dengan rasa percaya diri. Namun sayangnya, lagi dan lagi, bahkan lebih merepotkan dari sebelumnya, di mana tinju-tinju yang dilemparkan kepada Blood Demon Crystal harus tertahan oleh energi shield yang dayanya akan terus terisi selama makhluk tersebut terus-terusan merapalkan mantranya. Selain itu, Yew yang terus-menerus melancarkan serangannya terlihat mulai mencapai batasnya karena kelebihan beban dari tiap serangan yang dilontarkan olehnya, diikuti dengan staminanya yang terus-menerus menurun, dan ia pun harus terhempaskan sambil bergumam, "Sial, kenapa dari awal aku tidak mengincar jantung di bahunya saja ya?" Sang monster yang menyaksikan ketidakberdayaan Yew saat ini nampak tertawa dengan lepas, di mana makhluk tersebut pun terus-menerus membanggakan pertahanannya yang kuat. Di sisi lain, Yew yang terlihat kesusahan masih terus memikirkan cara untuk menembus pertahanan kuat yang dimiliki oleh Blood Demon. Karena tidak memiliki satupun item potion yang direkomendasikan oleh Weiss untuk Yew gunakan, akhirnya ia pun meminta kepada yang lainnya. Di antara ketiga orang ini hanya Xiu yang mempunyai potion peningkat kekuatan, namun item tersebut memiliki efek samping yang parah. Item ini bernama Hercules Magic Potion, dapat meningkatkan kekuatan penggunanya sebanyak 300% dalam jangka waktu 1 menit. Efek sampingnya akan melemahkan penggunanya selama 2 jam setelah item ini digunakan, dan efek tersebut tidak dapat dihilangkan dengan cara apapun. Meskipun Xiu sempat ragu dengan efek yang dirasa amat fatal dari penggunaan item tersebut, tapi karena sudah kepepet, Yew pun tanpa ragu menenggak habis potion tersebut. Karena di dalam kondisi tersudutkan yang dialami saat ini, tak ada jalan lain yang bisa ia pilih. Masalah efek samping itu belakangan. Tak lama setelahnya mulai terasa efek dari potion tersebut, di mana sekujur tubuh Yew kini mulai dialiri dengan kekuatan yang menggebu-gebu. Dengan lesatan super cepat, ia pun langsung membombardir sang monster dengan pukulan tinju beruntun tanpa arah. Hingga akhirnya tinjunya pun mampu untuk menghancurkan pelindung kuat dari makhluk tersebut, diikuti dengan tinju api yang seketika menghancurkan bahu kanan yang menjadi tempat di mana jantung dari Demon Blood Crystal berada. Dan serangan itu juga menjadi sebuah penutup dari pertarungan panjang dalam pertarungan kali ini. Setelah menghabisi makhluk tersebut, Yew pun mulai merasakan efek samping dari potion tersebut. Ia pun turut mendapatkan 200.000 poin XP, 50.000 gold, dan beberapa drop item yang ia dapatkan. Tapi faktanya, itu semua hanyalah sebuah awal dari sebuah pertarungan yang akan terjadi. Meskipun Anceng sempat mengeluarkan aura membunuh yang nyata di depan Yew yang tubuhnya tengah terbaring lemah, tapi tampaknya niat membunuhnya barusan seketika ia tangguhkan dan mengatakan jika itu semua hanyalah sebuah kesalahpahaman semata. Tapi Nona Xiu yang memang sedari awal sudah mencurigai Anceng pastinya tidak akan percaya begitu saja dengan semua omong kosong yang terucap dari setiap kata-kata Anceng. Namun pria tersebut masih terus menyanggah kecurigaan Xiu kepadanya dengan alasan bahwasannya ia hanya merasa terkejut dengan kekuatan Yew yang luar biasa. Karena jika ia benar-benar ingin membunuh Yew yang tengah terbaring lemas, tentunya baik Xiu ataupun Miaoya pastinya tidak akan mampu untuk menghentikan dirinya. Yang kemudian ia pun langsung menghampiri Yew untuk membantunya berdiri setelah merasakan efek samping dari potion yang ia tenggak sebelumnya. Tapi ajaibnya, biasanya orang-orang akan terbaling lemas tak sadarkan diri karena efek samping dari potion tersebut. Berbeda dengan Yew yang masih bisa berdiri serta berjalan meskipun harus mendapatkan bantuan dari sang senior. Sebenarnya hingga detik ini Yew masih merasa curiga dengan Anceng. Dan kemudian ia pun bertanya kepada Weiss yang bisa mendeteksi kebohongan ataupun kejujuran. Dan diketahui, meskipun Anceng sebelumnya mengeluarkan niat membunuh yang kuat, tapi itu tidak ditujukan kepada siapapun. Yang membuat Weiss tidak bisa mendeteksi niat membunuh Anceng itu ditujukan ke si monster ataukah kepada Yew. Dan meskipun itu semua masih menyimpan sebuah misteri, tapi untuk saat ini Yew akan terus berpura-pura mempercayai Anceng.
karena ia masih membutuhkannya untuk menjadi seorang pengawal untuk saat ini. Dan selama Anceng belum menunjukkan niat aslinya, Yew pun akan terus menggunakan dirinya demi kepentingan pribadinya. Dan tak lama setelahnya, Reef yang ada di langit akhirnya hilang sepenuhnya. Namun pada kenyataannya, krisis dari invasi monster yang terjadi masih belum terselesaikan. Yew pun menyarankan kepada mereka untuk terus selalu waspada. Dengan hancurnya semua Blood Demon Crystal, komunikasi pun akhirnya sudah kembali pulih. Xiu yang mendengar kata-kata tersebut dari Yew mencoba menghubungi Nona Mo, tapi tiba-tiba saja Nona Mo malah menghubungi Yew saat itu, yang seketika membuat Xiu terlihat amat cemburu, entah itu kepada Yew ataukah Nona Mo. Itu sungguh rumit menurutnya. Yew yang tengah berbicara dengan Nona Mo pun menceritakan semua insiden yang telah terjadi mengenai adanya keterlibatan di antara grup Huang Zheng dengan gereja pendaratan Raja Dunia Lama. Hingga akhirnya mereka pun memutuskan untuk bertemu kembali di sebuah titik koordinat yang sudah Yew tentukan. Dan kemudian mereka semua pun bergegas untuk mencari orang tua Miaoya dan pergi ke zona aman ke-8 setelahnya. Hingga akhirnya kita akan dibawa menuju ke jembatan penghubung untuk masuk ke zona aman ke-8 yang gerbangnya masih belum dibuka serta padatnya para pengungsi yang berasal dari zona aman ke-9. Sementara itu di titik koordinat yang menjadi jalan rahasia ke-8 nampak terlihat Bos Wang serta keluarga Yew dengan sang ibunda yang masih mengkhawatirkan nasib Yew. Tak jauh dari sana Nana pun melihat kedatangan masternya. Dan orang yang ia panggil master sudah pasti Yew yang akhirnya telah tiba di titik pertemuan mereka, di mana keluarga kecil tersebut akhirnya dapat kembali dipertemukan. Nana yang kembali bertemu dengan masternya pun ikut bahagia dan meneteskan air mata, meskipun di dalam jiwanya ia merasa jijik seakan-akan mau muntah. Yew pun berterima kasih kepada Nana karena sudah melindungi keluarganya di saat ia tidak ada. Dan Nana pun menjawab untuk master, Nana akan melakukan apa saja. Walaupun di dalam hatinya ia menyadari bahwa saat ini Yew berada di dalam kondisi terlemahnya, dan membunuhnya saat ini bukanlah sebuah perkara yang sulit. Namun tubuhnya saat ini masih belum bisa bergerak sesuai dengan kesadaran aslinya, di mana dirinya berniat untuk menemukan sebuah cara untuk melepaskan belenggu yang tertanam di dalam tubuhnya terlebih dahulu. Tak lama setelahnya muncullah Nona Mo bersama dengan kedua bodyguardnya yang datang dan mengganggu reuni keluarga kecil Yew, dan langsung mengatakan jikalau bos sebenarnya yang memimpin invasi monster saat ini telah muncul, dan dia adalah Kashiwa Akao.